kepada PK agar mempresentasikan hasil litmas. Terima kasih Ketua. Izinkan saya membacakan hasil penelitian kemasyarakatan untuk program cuti bersyarat atas nama Riwando Siringgo-Ringgo bin Bustamin Siringgo-Ringgo dengan perkara pasal 351 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan. Penelitian kemasyarakatan ini dilaksanakan berdasarkan surat Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Muara Tebo nomor W.5.pas.PK.01.04.03/699 tanggal 21 April 2022 perihal permintaan litmas integrasi 2 orang atas nama Herianto bin Edi Junaidi dan kawan-kawan di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Muara Tebo. Identitas klien: nama Riwando Siringgo-Ringgo bin Bustamin Siringgo-Ringgo. Perkara pasal 351 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan, pidana 1 tahun 6 bulan, ekspirasi akhir 12 Oktober 2022, tempat tanggal lahir Medan 26 Juli 1983, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen Protestan, suku Batak, pendidikan terakhir SMA sederajat, pekerjaan sebelumnya itu sebagai petani, status perkawinan menikah, alamat Desa Tanjung Pucuk, Tebo. Klien memiliki bakat dan potensi di bidang pertanian karena sebelumnya memang klien bekerja sebagai petani. Riwayat pelanggaran hukum: klien pernah menjalani hukuman sebelum terlibat dengan perkara pada saat ini. Sekitar tahun 2016, klien pernah menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Medan dengan kasus yang sama, yaitu penganiayaan. Riwayat penggunaan rokok, nafza dan alkohol: klien merokok hingga saat ini, tidak pernah mengkonsumsi narkoba, namun pernah mencoba minum minuman beralkohol. Latar belakang klien melakukan tindak pidana karena emosi sesaat, karena merasa marah ketika istrinya dihina oleh tetangganya. Jadi kronologis kejadian pada tanggal 25 April 2021 sekitar pukul 10 malam waktu Indonesia Barat, klien melakukan penganiayaan terhadap tetangganya karena tetangga tersebut sering menghina istrinya. Setelah tanggal 30 April 2021, klien ditangkap oleh anggota Polsek 7 Koto atas laporan dari korban. Dari bukti dan hasil pemeriksaan, klien diduga melanggar pasal 351 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan. Pada tingkat penyidikan, klien ditahan pada tanggal 30 April 2021 sampai pemberkasan dinyatakan lengkap ke Kejaksaan Negeri Tebo. Setelah P21, klien berstatus menjadi tahanan Kejaksaan Negeri Tebo dan klien tetap berada di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Muara Tebo. Tanggapan keluarga klien: keluarga menyambut gembira program ini dan berharap dapat realisasi tepat waktu. Tanggapan dari pemerintah setempat: pemerintah siap mengawasi dan membimbing klien jika klien merubah sikapnya ke arah yang lebih baik. Program pembinaan kepribadian yang diterima oleh klien ketika di dalam lapas yaitu berupa kegiatan keagamaan, senam pagi, dan kegiatan lainnya yang merupakan pembinaan kepribadian. Program pembinaan kemandirian, klien menurut keterangan dari klien ia hanya diberi tugas membersihkan area sekitar sel. Kesimpulan: 1. Klien melakukan perbuatan yang melanggar pasal 351 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan. 2. Latar belakang klien melakukan tindak pidana karena emosi yang tidak terkendali. 3. Korban mengalami trauma dan luka fisik akibat bacokan senjata tajam. 4. Selama menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2 Muara Tebo, klien mengikuti program pembinaan dengan cukup baik. Selama menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2 Muara Tebo, hubungan klien dengan warga binaan lain berlangsung baik dan harmonis. Hubungan klien dengan keluarga juga tetap berjalan dengan baik. Klien juga patuh dan mampu menjaga sikap di hadapan petugas Lembaga Pemasyarakatan. 6. Apabila program cuti bersyarat disetujui, maka keluarga, penjamin, masyarakat, dan pemerintah setempat siap mengawasi dan menerima klien. Klien direncanakan akan menjalani cuti bersyarat di alamat terakhir klien tinggal. Rekomendasi: sesuai kesimpulan sementara tersebut di atas dan berdasarkan hasil sidang tim pengamat pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan kelas 2 Muara Bungo pada tanggal 27 April 2022, maka kami selaku pembimbing kemasyarakatan berpendapat sebagai berikut. 1.
merekomendasikan rencana program cuti bersyarat dengan pertimbangan sebagai berikut. A. Terdapat perubahan perilaku klien selama menjalani pidana. Klien telah menyesali perbuatannya dan mengambil hikmah dari apa yang telah diterima sebagai balasan atas perbuatannya. Selain itu, klien telah memenuhi syarat untuk mendapatkan cuti bersyarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi asimilasi cuti bersyarat. Mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat, yaitu 1. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan. 2. Telah menjalani paling sedikit 2/3 masa pidana. 3. Berkelakuan baik dalam kurun waktu 6 bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 masa pidana. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan penuh semangat. 5. Masyarakat dapat menerima rencana program cuti bersyarat. Dan 6. Persyaratan administratif dan substantif sudah terpenuhi untuk program cuti bersyarat klien. Penjamin adalah kakak ipar klien yang dinilai layak untuk diberikan kepercayaan dalam membimbing klien untuk dapat kembali ke tengah-tengah keluarga dan masyarakat. Terakhir, masyarakat dan pemerintah setempat bersedia menerima kembali klien dan siap proaktif untuk mengawasi klien. Demikian laporan hasil penelitian kemasyarakatan atau LINMAS ini disusun berdasarkan pengamatan data dan keterangan yang diperoleh dari klien, keluarga, dan masyarakat serta pemerintah setempat. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat untuk digunakan sebagai salah satu persyaratan dan bahan pertimbangan dalam peningkatan pembinaan dan pelaksanaan program cuti bersyarat. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.